Banyak orang yang merasa bahwa hidup layak hanya bisa diraih jika penghasilannya besar. Mereka menganggap gaji UMR tidak akan pernah cukup untuk hidup nyaman, apalagi untuk menjadi kaya. Tapi benarkah demikian? Apakah benar gaji UMR adalah kutukan? Atau sebenarnya kita hanya belum tahu cara memanfaatkannya secara maksimal? Kenyataannya, ada banyak orang di luar sana yang mampu menabung, berinvestasi, bahkan membangun aset dari gaji yang bisa dibilang pas-pasan. Mereka bukan orang yang dapat warisan, bukan juga yang menang undian. Mereka hanya orang biasa yang tahu bagaimana mengatur uangnya dengan cara yang cerdas. Untuk menjadi kaya, tidak selalu harus dimulai dari penghasilan besar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan penghasilan itu. Karena percuma punya gaji puluhan juta tapi semuanya habis tak bersisa setiap akhir bulan. Di sisi lain, ada orang dengan gaji pas-pasan yang bisa beli tanah, bangun rumah, bahkan buka usaha. Kuncinya bukan pada jumlah, tapi pada strategi. Hal pertama yang perlu kita ubah adalah pola pikir. Selama kita menganggap diri miskin, merasa tidak punya cukup, maka selamanya kita akan merasa kekurangan. Kaya itu bukan sekadar angka di rekening, tapi juga soal kebiasaan dan cara berpikir. Orang kaya bisa terlihat sederhana, karena mereka tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Mereka tahu bahwa menunda kesenangan hari ini bisa membawa hasil besar di masa depan. Bayangkan jika seseorang dengan gaji UMR mampu menyisihkan 10% dari pendapatannya setiap bulan. Dalam setahun, itu bisa jadi lebih dari 1 juta rupiah. Jika uang itu disimpan dalam bentuk emas, reksadana, atau bahkan dijadikan modal usaha kecil-kecilan, hasilnya bisa bertumbuh. Memang tidak instan, tapi disitulah letak kekuatan orang yang sabar dan konsisten. Tapi tentu tidak semua orang bisa menabung, apalagi jika pengeluarannya saja sudah pas-pasan. Maka sebelum bisa menabung, kita harus melakukan hal yang lebih mendasar, yaitu mencatat pengeluaran. Kedengarannya sepele, tapi inilah titik awal untuk memahami kemana saja uang kita pergi. Banyak orang tidak sadar bahwa pengeluaran kecil yang tampak tidak penting justru seringkali menjadi biang kerok keuangan mereka. Contohnya, ngopi setiap hari di kafe. Sekilas cuma 20.000 per hari. Tapi kalau dikalikan 30 hari, itu sudah 600.000. Dalam setahun, bisa lebih dari 7 juta rupiah. Padahal 7 juta itu bisa jadi 1 gram emas, atau modal awal untuk jualan makanan ringan dari rumah. Jadi, langkah pertama untuk bisa kaya dari gaji UMR adalah hentikan kebiasaan yang tidak mendatangkan nilai jangka panjang. Tentu, bukan berarti hidup harus sengsara. Boleh menikmati hidup, tapi dengan sadar. Pilih mana yang benar-benar memberi dampak kebahagiaan, dan mana yang cuma impuls sesaat. Beli barang mahal tidak akan membuatmu terlihat lebih kaya. Justru banyak orang yang terlihat sederhana ternyata punya tabungan yang jauh lebih besar dari mereka yang hidup bermewah-mewahan. Selain mencatat pengeluaran, kita juga perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang jika tidak dipenuhi akan mengganggu hidup. Seperti makan, transportasi, bayar kos, listrik, dan sebagainya. Sementara keinginan, biasanya muncul dari dorongan sesaat. Seperti beli baju baru padahal lemari masih penuh, atau ikut-ikutan tren gadget yang sebenarnya belum perlu. Banyak orang jadi miskin karena tidak bisa menahan diri. Mereka bekerja keras, tapi semua hasil kerjanya habis hanya untuk memenuhi gaya hidup. Sementara orang yang punya kebiasaan menahan diri, justru bisa membangun pondasi keuangan yang kuat. Dengan kebiasaan menunda kesenangan hari ini, dia bisa menikmati hasil besar di masa depan. Nah, setelah punya kontrol terhadap pengeluaran, langkah selanjutnya adalah menciptakan sisa. Artinya, kita harus memastikan bahwa setiap bulan, ada uang yang bisa disisihkan. Idealnya, sisihkan di awal, bukan di akhir. Karena kalau menunggu sisa, biasanya tidak akan ada. Tapi kalau langsung potong di awal gajian, lama-lama akan terbiasa dan hidup akan menyesuaikan. Sisihkan minimal 10% dari penghasilan. Kalau bisa 20%, lebih baik lagi. Anggap saja itu sebagai bayar masa depan. Jangan ditunda-tunda, karena makin lama kita mulai, makin besar pengorbanan yang harus dilakukan di kemudian hari. Lalu, sisa uang itu harus diarahkan ke tempat yang tepat. Jangan hanya ditaruh di rekening biasa.
Karena uang di rekening mudah tergoda untuk digunakan. Lebih baik simpan dalam bentuk aset, seperti emas, reksadana pasar uang, atau kalau sudah siap mental, bisa mulai belajar investasi saham yang aman dan tidak spekulatif. Kalau belum punya cukup modal untuk investasi, mulailah dengan membangun sumber penghasilan tambahan. Gaji UMR hanya satu jalan. Kita perlu buka jalur lain. Bisa dengan jualan online, jasa freelance, atau apapun yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Di era digital seperti sekarang, banyak peluang terbuka bagi siapa saja yang mau belajar dan mencoba. Misalnya, kamu suka desain, bisa buka jasa desain logo di internet. Atau kalau suka menulis, bisa jadi penulis lepas. Bahkan sekadar jadi reseller pun bisa memberi tambahan pemasukan jika dijalankan dengan serius. Kuncinya adalah waktu luang dimanfaatkan, bukan dihabiskan hanya untuk hiburan. Waktu adalah aset yang lebih berharga dari uang. Karena waktu tidak bisa dikembalikan. Orang kaya tahu ini, makanya mereka fokus menggunakan waktunya untuk hal-hal produktif. Bukan berarti tidak boleh bersenang-senang. Tapi harus ada porsi yang seimbang. Jangan sampai waktu habis untuk hal yang tidak menambah nilai. Sebaliknya, banyak orang yang merasa hidupnya tidak berubah, karena setiap hari hanya melakukan rutinitas yang sama tanpa ada peningkatan keterampilan atau produktivitas. Kalau gaji tak bisa naik dalam waktu dekat, maka yang harus naik adalah kapasitas kita. Semakin tinggi kapasitas, semakin besar peluang mendapatkan penghasilan tambahan. Belajar hal baru, ikuti kursus online gratis, baca buku tentang keuangan, dengarkan podcast yang membahas bisnis kecil-kecilan. Semua itu bisa jadi bekal untuk memulai sesuatu. Dan begitu kamu mulai, jangan cepat menyerah. Karena hasil tidak datang dalam semalam. Tapi mereka yang tekun, pasti akan melihat hasilnya suatu hari nanti. Seringkali, yang membuat kita merasa gaji UMR tidak cukup adalah karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat teman-teman di media sosial yang tampaknya selalu liburan, makan di restoran mahal, beli barang branded, lalu kita merasa tertinggal. Padahal, yang tidak terlihat adalah cicilan kartu kredit mereka, pinjaman online mereka, dan tekanan hidup yang sebenarnya mereka alami di balik layar. Kita tidak hidup untuk pamer ke orang lain. Kita hidup untuk membangun masa depan kita sendiri. Kalau kita bisa melepaskan diri dari tekanan sosial semacam itu, kita akan punya ruang lebih luas untuk mengatur uang dengan lebih rasional. Kita bisa membuat keputusan keuangan berdasarkan prioritas pribadi, bukan berdasarkan apa yang sedang tren atau viral. Untuk itu, penting sekali punya tujuan keuangan. Tanpa tujuan, uang akan mudah habis karena kita tidak tahu arahnya. Tapi kalau kita punya target, misalnya, dalam 5 tahun ingin punya rumah kecil, atau dalam 2 tahun ingin punya modal usaha, maka setiap keputusan keuangan akan punya arah. Kita jadi lebih termotivasi untuk menahan diri, karena tahu apa yang sedang diperjuangkan. Dan jangan takut untuk menetapkan target yang besar, meskipun sekarang terasa mustahil. Karena target besar akan memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif. Misalnya, dengan gaji UMR, memang sulit beli rumah secara tunai. Tapi kita bisa mulai dari tanah kafling kecil di pinggiran kota. Atau cicilan motor bekas yang bisa digunakan untuk ojek online di luar jam kerja. Semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Kadang kita juga perlu berani keluar dari zona nyaman. Gaji UMR seringkali terasa aman karena pasti diterima setiap bulan. Tapi jika kita ingin perubahan besar, kita tidak bisa terus bermain aman. Kita harus mulai membangun sumber penghasilan kedua, walaupun kecil. Bisa saja dimulai dengan menjadi dropshipper, jualan makanan ringan, atau bahkan buka jasa les privat di akhir pekan. Peluang selalu ada jika kita mau mencarinya. Memang, menjalankan 2 pekerjaan atau punya sampingan di luar kerja utama akan terasa melelahkan. Tapi itu hanya di awal. Begitu kita menemukan ritme dan mulai melihat hasil, semuanya akan terasa lebih ringan. Kita jadi lebih semangat karena tahu setiap usaha ada hasilnya. Dan kalau penghasilan tambahan itu bisa menambah 200–500 ribu rupiah per bulan, dalam setahun bisa jadi modal yang tidak kecil. Di sisi lain, kita juga perlu waspada terhadap utang konsumtif. Banyak orang dengan gaji kecil yang terjerat utang karena tergoda membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka menggunakan paylater, kartu kredit,
atau pinjaman online hanya untuk memenuhi gengsi. Padahal, bunga dari pinjaman semacam itu bisa membuat kita semakin jauh dari mimpi untuk kaya. Kalau memang harus berutang, pastikan utangnya untuk hal yang produktif. Misalnya, utang untuk beli alat kerja, seperti laptop untuk freelance atau motor untuk ojek online. Tapi kalau hanya untuk beli smartphone terbaru yang fungsinya tak jauh beda dengan yang lama, itu bukan keputusan keuangan yang bijak. Ingat, orang kaya bukan karena barangnya mahal, tapi karena kebiasaan finansialnya sehat. Salah satu strategi lain untuk mempercepat akumulasi kekayaan adalah dengan membatasi gaya hidup. Ini bukan berarti pelit atau hidup menderita, tapi lebih kepada hidup sesuai kemampuan. Banyak orang terjebak dalam apa yang disebut sebagai inflasi gaya hidup. Setiap kali penghasilan naik sedikit, gaya hidupnya juga ikut naik. Akhirnya, uang tetap habis meskipun pendapatan bertambah. Kalau kita bisa mempertahankan gaya hidup sederhana bahkan ketika penghasilan bertambah, maka sisa uang yang bisa disimpan dan diinvestasikan akan semakin besar. Dan semakin besar uang yang diinvestasikan, semakin cepat efek bunga berbunga bekerja untuk kita. Uang yang tumbuh secara pasif adalah salah satu kunci utama untuk menjadi kaya dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana jika kita merasa gaji sekarang benar-benar tidak cukup? Bahkan untuk kebutuhan dasar sekalipun, maka yang harus segera dilakukan adalah evaluasi. Apakah ada pos pengeluaran yang bisa dikurangi? Apakah ada peluang untuk pindah kerja ke tempat yang menawarkan gaji lebih tinggi? Apakah kita bisa meningkatkan keterampilan supaya bisa naik jabatan atau pindah ke bidang yang lebih menjanjikan? Tidak semua orang harus jadi pengusaha untuk jadi kaya. Banyak juga karyawan yang jadi kaya karena mereka tahu cara memaksimalkan karir mereka. Mereka rajin belajar, ambil sertifikasi, bersedia ditempatkan di lokasi yang sulit, atau mengambil tanggung jawab lebih agar cepat naik jabatan. Semua itu adalah investasi jangka panjang terhadap diri sendiri. Dan investasi pada diri sendiri seringkali adalah investasi terbaik. Karena skill tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang karena inflasi, dan selalu bisa digunakan kapan saja. Setiap ilmu baru yang kita pelajari, setiap pengalaman yang kita kumpulkan, akan memperbesar kemungkinan untuk mendapat penghasilan yang lebih besar di masa depan. Maka jangan ragu untuk membeli buku, ikut kursus, atau menghabiskan waktu di malam hari untuk belajar hal baru. Mungkin tidak langsung menghasilkan uang hari itu juga, tapi dalam jangka panjang, manfaatnya bisa luar biasa. Bahkan satu skill baru saja, seperti bisa membuat desain atau video, bisa membuka banyak peluang kerja sampingan. Kadang kita berpikir bahwa kaya itu butuh keberuntungan besar. Tapi sebenarnya, yang lebih penting dari keberuntungan adalah disiplin. Orang kaya bukan karena menang lotre, tapi karena punya kebiasaan keuangan yang baik selama bertahun-tahun. Mereka konsisten menyisihkan uang, menghindari utang, dan terus belajar mengembangkan penghasilan. Lalu, jangan lupakan pentingnya lingkungan. Lingkungan yang tepat bisa mempercepat proses menuju kekayaan. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang juga semangat mengatur keuangan, hemat, dan produktif, maka kita akan ikut terbawa. Sebaliknya, kalau lingkungan kita hanya mengajak foya-foya, pamer gaya hidup, dan konsumtif, maka kita akan sulit berkembang. Coba cari komunitas yang positif. Bisa online maupun offline. Komunitas belajar saham, komunitas menabung, atau bahkan grup diskusi wirausaha kecil. Dari situ, kita bisa dapat motivasi, inspirasi, bahkan peluang kolaborasi. Jangan remehkan kekuatan jejaring sosial yang sehat. Banyak orang bisa berhasil karena didorong oleh lingkungan yang saling mendukung. Dan yang tak kalah penting, kita juga harus belajar sabar. Kekayaan tidak datang dalam semalam. Tapi setiap hari, setiap keputusan kecil yang kita ambil, akan membentuk arah keuangan kita ke depan. Konsisten jauh lebih penting daripada cepat. Karena dalam maraton kehidupan, yang menang bukan yang paling cepat di awal, tapi yang bisa terus berlari sampai akhir. Jangan menyerah hanya karena hasil belum terlihat dalam 1 bulan atau 2 bulan. Lihat dalam jangka 5 tahun, 10 tahun. Apa yang bisa kamu bangun dari sekarang jika kamu terus menjaga disiplin finansialmu? Apa yang bisa terjadi jika kamu konsisten menyimpan, mengembangkan keterampilan, dan terus belajar? Mimpi untuk menjadi kaya dari gaji UMR bukanlah mimpi yang mustahil. Ia hanya butuh strategi, disiplin,
dan waktu. Kalau kamu bersedia untuk hidup sedikit lebih sederhana hari ini, kamu bisa menikmati kebebasan finansial lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Di tengah semua strategi yang sudah kita bahas, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu menjaga kesehatan. Mungkin terdengar sepele, tapi kesehatan adalah modal utama untuk mencari penghasilan dan membangun kekayaan. Apa gunanya punya banyak tabungan kalau semua habis untuk biaya rumah sakit? Apa gunanya kerja keras siang malam kalau akhirnya tubuh menyerah? Maka, hidup hemat bukan berarti mengorbankan kesehatan. Justru sebaliknya, menjaga pola makan, tidur yang cukup, olahraga ringan setiap hari, dan menghindari stres berlebihan adalah bagian dari manajemen kekayaan. Karena tubuh yang sehat bisa bekerja lebih produktif, berpikir lebih jernih, dan bertahan lebih lama dalam perjuangan finansial. Selain itu, kita juga perlu membangun mental tahan banting. Jalan menuju kekayaan, terutama dengan gaji UMR, tidak akan mulus. Akan ada masa-masa ketika penghasilan tidak cukup, ada kebutuhan mendadak, ada kegagalan dalam usaha sampingan, dan banyak tantangan lain. Tapi mereka yang tahan, yang tidak gampang menyerah, akan lebih cepat pulih dan terus maju. Mental tangguh bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ia dibentuk dari kebiasaan, dari cara kita menyikapi kegagalan, dan dari cara kita mengatur ekspektasi. Kita harus siap bahwa proses ini panjang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan selama kita terus bergerak, walau pelan, kita tetap mendekat ke tujuan. Selanjutnya, penting juga untuk mulai mengenal konsep penghasilan pasif. Ini adalah jenis penghasilan yang tetap masuk meskipun kita tidak aktif bekerja setiap hari. Misalnya, penghasilan dari menyewakan properti, dari hasil investasi, dari royalti, atau dari aset digital yang terus menghasilkan. Dengan gaji UMR, kita mungkin belum bisa langsung punya aset seperti itu. Tapi kita bisa merencanakan dan mulai membangunnya sedikit demi sedikit. Salah satu bentuk penghasilan pasif yang kini bisa diakses banyak orang adalah investasi di reksadana atau saham dividen. Dengan modal yang tidak terlalu besar, kita sudah bisa mulai belajar dan menanamkan uang. Dan kalau dilakukan secara konsisten, hasilnya akan terlihat dalam jangka panjang. Setiap rupiah yang ditanam hari ini akan bertumbuh, dan suatu hari bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Namun, penting untuk diingat bahwa semua bentuk investasi punya risiko. Jangan pernah menaruh semua uang di satu tempat. Diversifikasi itu wajib. Dan jangan ikut-ikutan orang lain tanpa paham. Belajarlah dulu, mulai dari yang kecil, dan tingkatkan perlahan. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal sabar dan cerdas. Kembali lagi ke keseharian, salah satu cara lain untuk mempercepat akumulasi kekayaan adalah dengan menerapkan prinsip hidup minimalis. Artinya, hanya membeli dan memiliki barang yang benar-benar dibutuhkan, dan menghindari penumpukan barang yang tidak memberi nilai tambah. Rumah kecil tapi tertata, baju sedikit tapi berkualitas, dan pengeluaran yang benar-benar fungsional. Hidup minimalis bukan soal menolak kenyamanan, tapi memilih kenyamanan yang tidak boros. Banyak orang merasa tenang saat punya banyak barang, tapi sebenarnya mereka stres karena tak mampu merawat dan membayar semua itu. Sementara mereka yang hidup sederhana, justru lebih bebas, tidak terikat utang, dan punya tabungan. Minimalisme juga membantu kita fokus pada hal-hal yang penting. Kita jadi lebih sadar bahwa kebahagiaan bukan berasal dari barang, tapi dari hubungan yang sehat, waktu yang berkualitas, dan pencapaian pribadi. Saat kita tidak sibuk mengejar barang baru setiap bulan, kita punya lebih banyak waktu untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan diri. Sementara itu, penting juga untuk membangun kebiasaan mencatat perkembangan keuangan. Buatlah jurnal keuangan, catat berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa tabungan, dan berapa yang berhasil diinvestasikan. Dengan begitu, kita bisa melihat sejauh mana kemajuan kita, apa saja yang masih bocor, dan apa yang bisa diperbaiki. Anggap pencatatan keuangan seperti laporan kesehatan finansial. Kalau kita tahu angkanya, kita tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau semuanya serba kira-kira, maka kita akan sulit membuat keputusan yang tepat. Apalagi jika suatu saat ingin mengambil langkah besar, seperti beli tanah, modal usaha, atau bahkan menikah. Banyak orang bingung kenapa uangnya selalu habis, padahal mereka tidak merasa boros. Tapi begitu mereka mulai mencatat,
Mereka kaget melihat betapa besar pengeluaran kecil yang selama ini dianggap sepele. Jajan harian, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau transportasi online yang bisa dihemat, ternyata menguras uang tanpa disadari. Selain mencatat, kita juga perlu melakukan evaluasi rutin. Setiap akhir bulan, lihat kembali catatan keuangan. Apakah ada kemajuan dari bulan sebelumnya? Apakah tabungan bertambah atau malah berkurang? Dari situ, kita bisa menentukan langkah bulan berikutnya. Ini bukan soal mengatur uang sekali lalu selesai, tapi proses berkelanjutan. Kalau memungkinkan, buat target keuangan tahunan. Misalnya, tahun ini ingin punya dana darurat senilai 3 kali gaji. Tahun depan ingin punya investasi senilai 5 juta. Target ini akan jadi pemandu arah. Setiap kali tergoda untuk boros, ingatkan diri bahwa ada tujuan yang lebih besar. Dan setiap kali berhasil menyisihkan uang, beri penghargaan kecil untuk menjaga semangat. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu. Banyak aplikasi keuangan yang bisa membantu mencatat pengeluaran, mengingatkan saat anggaran hampir habis, atau bahkan menyarankan cara investasi yang aman. Gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai hiburan semata. Karena gadget yang kamu pegang setiap hari bisa jadi kunci menuju kebebasan finansial jika digunakan dengan bijak. Jangan lupa juga untuk melibatkan keluarga dalam perjalanan keuangan ini. Kalau kamu sudah berumah tangga, diskusikan pengelolaan uang bersama pasangan. Kalau kamu masih lajang, bicarakan dengan orang tua jika mereka masih jadi bagian dari sistem keuanganmu. Keterbukaan dalam hal keuangan bisa mencegah banyak konflik dan mempercepat pencapaian tujuan bersama. Kadang kita merasa malu membicarakan uang, apalagi kalau gaji kita kecil. Tapi justru dengan membicarakannya secara sehat, kita bisa saling bantu dan bertukar ide. Bisa jadi, orang terdekat kita tahu peluang usaha yang bisa kita ikuti. Atau mereka bisa jadi penyemangat saat kita mulai merasa lelah dengan perjuangan ini. Yang pasti, jangan pernah merasa kecil hanya karena gaji kecil. Nilai seseorang bukan ditentukan dari angka gajinya, tapi dari bagaimana ia mengelola hidupnya. Banyak orang bergaji tinggi tapi hidupnya kacau karena gaya hidup tak terkendali. Sementara ada yang bergaji pas-pasan, tapi punya aset, usaha, dan masa depan yang sedang ia bangun perlahan. Dan ingat, menjadi kaya bukan tujuan akhir, tapi alat. Alat untuk memberi kehidupan yang lebih baik, membantu orang lain, dan membebaskan diri dari kekhawatiran akan hari esok. Kalau kamu bisa mencapai titik di mana uang tidak lagi menjadi sumber stres, maka itu sudah bisa disebut sebagai kebebasan. Kalau kita ingin cepat kaya, ada satu kebiasaan yang wajib dimiliki sejak sekarang, yaitu disiplin dalam hal menabung. Mungkin kedengarannya klise, tapi coba tanyakan ke diri sendiri, sudah berapa lama kamu bekerja? Dan berapa persen dari total penghasilanmu yang benar-benar berhasil disimpan dan tidak diutak-atik? Banyak orang yang kerja bertahun-tahun, tapi tabungan tetap nol. Bukan karena gajinya terlalu kecil, tapi karena tidak ada kebiasaan menyisihkan di awal. Menabung itu bukan soal sisa uang, tapi soal komitmen. Kalau menunggu ada sisa, biasanya tidak akan pernah ada. Tapi kalau disisihkan di awal gajian, kemudian hidup dari sisanya, maka kamu sedang membangun kebiasaan orang kaya. Disiplin itu seperti otot. Dia harus dilatih setiap hari. Hari ini mungkin sulit, apalagi kalau pengeluaran sedang tinggi. Tapi lama-lama, kamu akan terbiasa hidup lebih sederhana, dan menabung menjadi bagian dari rutinitas. Bahkan, setelah berjalan beberapa bulan, kamu akan merasa aneh kalau belum memindahkan sebagian gaji ke rekening tabungan atau investasi. Untuk mempermudah, kamu bisa pisahkan rekening antara kebutuhan harian dengan tabungan masa depan. Jangan gabung jadi satu. Karena kalau uang tabungan dan belanja dicampur, kamu akan kesulitan mengendalikan diri. Begitu melihat saldo besar, muncul keinginan belanja. Tapi kalau sudah dipisah sejak awal, kamu jadi lebih tenang dan fokus. Beberapa bank bahkan punya fitur auto debit untuk menabung. Jadi setiap kali gajian masuk, otomatis dipotong dan dipindahkan ke rekening lain. Dengan begitu, kamu tidak perlu bergantung pada niat atau mood. Sistem ini sangat membantu menjaga konsistensi, apalagi buat kamu yang mudah tergoda. Dan kalau kamu merasa uangmu belum cukup untuk menabung besar, mulai saja dari yang kecil. 5.000 sehari pun tidak masalah.
Yang penting bukan besar kecilnya jumlah, tapi konsistensinya. Karena dalam jangka panjang, uang kecil yang dikumpulkan terus-menerus bisa berubah menjadi sesuatu yang besar. Kita sering meremehkan kekuatan waktu. Padahal waktu adalah sahabat terbaik bagi orang yang sabar dan konsisten. Misalnya, kamu menabung 20.000 setiap hari. Dalam sebulan, kamu sudah punya 600.000. Dalam setahun, 7.200.000. Dan kalau uang itu kamu investasikan dengan bunga tertentu, dalam 5-10 tahun bisa tumbuh berlipat-lipat. Makanya, menabung dan investasi itu harus berjalan berdampingan. Menabung untuk jangka pendek, investasi untuk jangka panjang. Tabungan dipakai untuk kebutuhan darurat, seperti saat kehilangan pekerjaan atau ada anggota keluarga sakit. Sementara investasi dibiarkan berkembang tanpa disentuh dalam waktu lama. Jangan mencampur dua tujuan ini. Karena kalau kamu pakai uang investasi untuk keperluan mendadak, maka kamu akan kehilangan potensi pertumbuhan jangka panjang. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu taruh semua uang di investasi jangka panjang, tapi tidak punya tabungan darurat, kamu bisa panik saat ada krisis. Idealnya, kamu punya dana darurat senilai minimal 3-6 bulan pengeluaran. Ini bisa berupa uang tunai di rekening berbeda, atau disimpan di instrumen likuid seperti reksadana pasar uang. Setelah itu, baru kamu bisa fokus memperbesar investasi jangka panjang, baik dalam bentuk emas, saham, maupun properti. Banyak orang menghindari topik investasi karena merasa rumit atau takut rugi. Tapi sebenarnya, risiko terbesar adalah tidak berinvestasi sama sekali. Karena uang yang hanya disimpan di bawah bantal, atau di rekening biasa tanpa bunga, nilainya akan terus tergerus inflasi. Artinya, setiap tahun daya beli uangmu menurun, dan kamu makin jauh dari kebebasan finansial. Makanya, penting untuk mulai belajar investasi sejak sekarang. Tidak perlu langsung masuk ke instrumen yang rumit. Mulai dari yang paling mudah dan aman, seperti reksadana pasar uang, deposito berjangka, atau emas digital. Yang penting kamu paham cara kerjanya, tahu risikonya, dan bisa mengelolanya dengan tenang. Dan jangan lupa, belajar dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah tergoda oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Karena investasi bukan soal cepat, tapi soal stabil dan berkelanjutan. Selama kamu tetap sabar dan konsisten, hasilnya akan mengikuti. Tidak perlu mengejar tren yang sedang viral, cukup fokus pada strategi yang sesuai dengan kondisimu. Selain itu, kamu juga bisa membangun aset dari barang-barang yang kamu miliki. Misalnya, kalau kamu punya motor, bisa digunakan untuk ojek online atau jasa antar. Kalau punya alat dapur lengkap, bisa mulai jualan makanan kecil. Kalau punya laptop, bisa mulai freelance desain, penulisan, atau jasa digital lainnya. Jangan remehkan potensi dari apa yang sudah kamu miliki. Seringkali kita terlalu sibuk melihat apa yang tidak kita punya, sampai lupa bahwa aset terbesar kita sebenarnya adalah kemampuan dan waktu. Dua hal ini kalau digabungkan, bisa menciptakan peluang yang luar biasa. Kemampuan bisa dikembangkan. Waktu bisa diatur. Tinggal bagaimana kita menggabungkan keduanya untuk menciptakan nilai. Kalau kamu rajin menambah ilmu, terus mencoba hal baru, dan tidak takut gagal, maka kamu akan selalu punya peluang untuk memperbesar penghasilan meskipun gaji pokokmu masih UMR. Dan satu lagi yang sangat penting, jangan menunda. Setiap hari yang kamu lewatkan tanpa rencana keuangan yang jelas, adalah hari yang membuatmu lebih jauh dari tujuan. Banyak orang menunda menabung karena merasa masih muda. Tapi waktu berjalan terus. Dan penundaan itu akan terasa saat kamu mulai kehabisan waktu untuk memulai dari nol. Mulailah sekarang, meskipun kecil. Mulailah dengan mencatat pengeluaran. Mulailah dengan menyisihkan Rp10.000. Mulailah dengan membaca satu artikel keuangan setiap hari. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Kalau kamu bisa bertahan dari godaan konsumtif, bisa menahan keinginan yang tidak penting, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang, maka tidak ada yang mustahil. Bahkan dengan gaji UMR sekalipun, kamu tetap bisa membangun masa depan finansial yang mapan. Karena pada akhirnya, bukan tentang berapa besar uang yang kamu dapatkan, tapi tentang seberapa cerdas kamu mengelolanya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dalam keadaan seperti apa.
Tapi kita selalu punya pilihan untuk menentukan akan seperti apa hidup kita ke depan. Gaji kecil, latar belakang keluarga sederhana, pendidikan pas-pasan, semua itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari situ kita bisa memulai perjalanan yang penuh makna, dengan semangat untuk memperbaiki kehidupan, satu langkah demi satu langkah. Saat kamu bekerja dengan gaji UMR, kamu tidak hanya menjual waktu, kamu juga sedang membentuk karakter. Disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan kesabaran adalah bagian dari proses itu. Dan karakter yang kuat itulah yang kelak akan menjadi fondasi ketika kamu mulai membangun aset, mengembangkan usaha, atau mencapai penghasilan yang lebih besar. Karena faktanya, banyak orang yang naik pendapatan, tapi tidak naik mental. Akhirnya, saat penghasilan bertambah, pengeluaran juga ikut membengkak. Mereka tidak tahan godaan, tidak bisa menunda kesenangan, dan akhirnya kembali ke titik nol. Maka kekayaan sejati bukan hanya soal nominal, tapi soal kontrol diri. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang dari segala arah. Tawaran diskon, flash sale, pay later, gaya hidup glamor yang ditampilkan influencer, semua itu membuat kita mudah kehilangan arah. Disinilah pentingnya membangun sistem keuangan pribadi yang kokoh. Sistem yang membuat kita tetap tenang meskipun dunia di luar terus menggoda. Salah satu bentuk sistem sederhana adalah dengan menetapkan anggaran bulanan yang realistis. Misalnya, dari gaji UMR, kamu tetapkan bahwa 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, 10% untuk pengembangan diri, 10% untuk hiburan, dan 10% untuk investasi. Angka bisa disesuaikan, tapi intinya, semua punya porsi. Dengan sistem seperti itu, kamu tidak perlu menebak-nebak saat ingin belanja atau menabung. Semua sudah ada jalurnya. Dan kalau kamu patuh pada sistem itu setiap bulan, maka kamu sedang membangun kebiasaan finansial yang sehat. Kebiasaan itu jauh lebih berharga daripada motivasi sesaat. Karena motivasi bisa naik turun, tapi kebiasaan akan terus berjalan. Kadang orang bilang, gimana bisa nabung? Gaji aja nggak cukup. Tapi kalau dilihat lebih dalam, seringkali yang tidak cukup itu bukan gajinya, tapi cara mengelolanya. Banyak orang yang gajinya 2 kali lipat dari kita, tapi tetap merasa kurang. Sementara ada yang gajinya lebih kecil, tapi hidupnya tenang karena tahu cara memprioritaskan. Kaya itu bukan milik orang yang gajinya besar, tapi milik orang yang tahu bagaimana mengelola uang sekecil apapun. Seorang ibu rumah tangga yang bisa menyisihkan uang belanja untuk beli emas kecil-kecilan setiap bulan, jauh lebih kaya daripada orang yang berpenghasilan tinggi tapi setiap akhir bulan selalu minus. Jadi, jangan remehkan kekuatan kecil yang dilakukan terus-menerus. Menabung 10.000 sehari selama setahun bisa menjadi dana darurat. Belajar 1 jam setiap malam bisa membentuk skill baru yang menghasilkan uang. Membaca 1 buku keuangan setiap bulan bisa membentuk pola pikir yang tajam. Semuanya dimulai dari hal sederhana. Kalau kamu belum bisa menambah penghasilan, maka minimal kamu harus bisa mengurangi kebocoran. Bocoran keuangan seringkali datang dari hal-hal kecil. Beli makanan online terus-menerus, langganan yang tidak pernah dipakai, atau nongkrong yang terlalu sering. Kalau kamu bisa menutup kebocoran itu, maka kamu bisa menciptakan ruang untuk tumbuh. Dan dari ruang itulah kamu bisa mulai membangun. Membangun dana darurat, mulai investasi, cari penghasilan tambahan, atau menambah ilmu. Hidup tidak harus langsung besar. Yang penting ada kemajuan. Sedikit demi sedikit, asal terus dilakukan, akan lebih kuat daripada besar tapi hanya sekali lalu hilang. Jangan tunggu sempurna. Banyak orang tidak mulai-mulai karena menunggu waktu yang ideal. Padahal, waktu terbaik untuk menabung adalah kemarin. Waktu terbaik untuk mulai belajar investasi adalah saat kamu pertama kali digaji. Tapi kalau semua itu belum kamu lakukan, maka waktu terbaik adalah sekarang. Kalau kamu masih muda dan belum punya tanggungan besar, maka ini saat yang sangat berharga untuk membentuk fondasi keuangan yang kuat. Karena setiap keputusan hari ini akan menentukan seberapa cepat kamu bisa mencapai kebebasan finansial. Jangan buang masa muda hanya untuk memenuhi gaya hidup sementara. Kita semua punya 24 jam dalam sehari. Tapi cara kita menggunakannya berbeda-beda. Ada yang menghabiskan waktu untuk drama dan scroll media sosial. Ada yang menggunakan waktu untuk menambah skill, riset peluang usaha,
atau membuat konten yang bisa menghasilkan uang. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Kalau kamu serius ingin cepat kaya dari gaji UMR, maka kamu harus siap melakukan hal-hal yang mungkin tidak populer. Menolak nongkrong demi menabung. Memilih naik motor daripada cicil mobil. Makan sederhana di rumah daripada beli junk food setiap malam. Ini bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Dan percayalah, pengorbanan hari ini akan dibayar dengan kenyamanan di masa depan. Suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur karena sudah mengambil keputusan yang tepat. Saat teman-teman masih sibuk bayar cicilan dan utang, kamu sudah punya tabungan, investasi, dan mungkin bahkan bisnis sendiri. Kamu tidak harus jadi pengusaha besar untuk jadi kaya. Tapi kamu harus berpikir seperti pengusaha. Melihat peluang. Menghitung risiko, mengelola keuangan dengan cermat, dan yang paling penting, tidak cepat puas, tapi juga tidak terburu-buru. Karena kekayaan sejati datang dari proses, bukan dari keberuntungan instan. Kamu boleh capek, tapi jangan berhenti. Kamu boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Karena perjuanganmu sekarang akan menjadi cerita keberhasilanmu di masa depan. Dan orang lain mungkin akan bertanya, kok bisa sih kamu sekarang hidup nyaman padahal dulu gaji cuma UMR? Lalu kamu bisa jawab dengan tenang, karena aku tahu cara mengelola uangku sejak awal. Karena aku tidak menunggu kaya untuk mulai menabung, tapi aku mulai menabung supaya bisa jadi kaya. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan menuju kekayaan, bahwa uang hanyalah alat. Uang bukan tujuan akhir. Uang hanya jembatan yang membantu kita sampai ke tujuan hidup yang sebenarnya. Apakah itu hidup tenang, membantu keluarga, membangun rumah sendiri, membiayai pendidikan anak, atau sekadar punya cukup untuk tidak pusing setiap awal bulan? Karena itu, penting sekali untuk memahami bahwa jadi kaya bukan berarti harus punya miliaran rupiah. Jadi kaya itu ketika kamu tidak lagi stres karena tagihan. Ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut kehabisan uang. Ketika kamu bisa menolak pekerjaan yang tidak sesuai nilai, karena kamu tidak bergantung pada uang itu. Inilah yang disebut kebebasan finansial. Dan menariknya, kebebasan finansial bisa dicapai bahkan dengan gaji UMR, asalkan kamu hidup sesuai kebutuhan dan punya sistem keuangan yang baik. Kamu tidak perlu hidup mewah. Kamu hanya perlu hidup dengan bijak. Karena semakin besar gaya hidup, semakin besar tekanan. Tapi semakin sederhana hidupmu, semakin banyak ruang yang kamu miliki untuk berkembang. Banyak orang jatuh dalam perangkap penundaan kebahagiaan. Mereka berpikir, nanti saja nabung kalau sudah naik gaji, atau nanti saja belajar investasi kalau sudah punya lebih. Tapi waktu terus berjalan, dan tanpa sadar, mereka terus tertinggal. Padahal, kalau saja mereka mulai dari sekarang, hasilnya bisa jauh lebih cepat terasa. Cobalah lihat sekeliling. Banyak orang kaya yang justru tidak kelihatan kaya. Mereka tidak pamer, tidak selalu pakai barang mahal, tidak sibuk update di media sosial. Tapi mereka punya rumah, punya tabungan, dan hidupnya tenang. Karena yang mereka cari bukan pengakuan, tapi kenyamanan. Dan kenyamanan itu didapat dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Kamu bisa jadi orang seperti itu. Tapi kamu harus berani berbeda. Berani bilang tidak pada ajakan konsumtif. Berani menolak godaan belanja yang tidak penting. Berani menunda membeli sesuatu yang kamu inginkan, demi sesuatu yang kamu butuhkan. Itu semua butuh kekuatan mental. Dan mental seperti itu hanya bisa dibentuk dari kebiasaan. Maka, biasakan hidup hemat bukan karena pelit, tapi karena punya tujuan. Biasakan bekerja bukan hanya untuk menggugurkan tanggung jawab, tapi untuk membangun masa depan. Biasakan mengelola uang bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak jajan kopi mahal, kamu sedang menabung. Setiap kali kamu memilih naik kendaraan umum daripada kredit kendaraan baru, kamu sedang menyelamatkan masa depan. Setiap kali kamu menyisihkan uang walau hanya sedikit, kamu sedang menciptakan fondasi yang kuat untuk dirimu sendiri. Dan yang paling penting, jangan merasa sendirian. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang membangun kekayaan dari gaji pas-pasan. Mereka bekerja di pabrik, di toko, di kantor kecil. Tapi mereka punya semangat besar.
Mereka terus belajar, terus menabung, terus bergerak maju. Kamu pun bisa seperti itu. Kalau hari ini kamu baru bisa menyisihkan Rp5.000, tidak apa-apa. Besok bisa jadi 10.000. Lusa jadi 20.000. Lama-lama, kamu akan terbiasa. Dan begitu kamu terbiasa, kamu akan terkejut sendiri melihat berapa besar uang yang bisa kamu kumpulkan tanpa harus mengubah pekerjaan. Lalu, jangan hanya fokus pada menabung dan menghemat. Fokus juga pada meningkatkan kemampuan diri. Karena saat kemampuanmu naik, maka nilai jualmu juga ikut naik. Kamu bisa mulai dari hal-hal sederhana. Ikut pelatihan online, nonton video edukasi, baca buku-buku praktis. Dari situ, kamu bisa mulai menghasilkan uang tambahan. Banyak orang sekarang bisa dapat penghasilan dari hobi. Dari menulis, dari membuat kerajinan, dari masak, bahkan dari berbicara di media sosial. Yang penting kamu mulai. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu langsung banyak uang. Yang penting kamu konsisten. Karena dari konsistensi itu akan lahir hasil. Kalau kamu bisa menabung sambil menambah penghasilan, maka kamu sedang menggandakan kecepatanmu menuju kebebasan finansial. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan sadar bahwa perjuanganmu selama ini tidak sia-sia. Tapi ingat, di setiap perjalanan pasti ada masa-masa sulit. Mungkin kamu akan merasa bosan. Mungkin kamu akan merasa lambat. Mungkin kamu akan merasa perjuangan ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi itu hanya perasaan sesaat. Jangan biarkan rasa itu menghentikanmu. Karena setiap langkahmu hari ini sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Maka tetaplah berjalan. Tetap sisihkan uang. Tetap belajar. Tetap jaga gaya hidup sederhana. Dan tetap percaya bahwa kamu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan jika kamu memulainya dari gaji UMR. Karena pada akhirnya, yang menentukan apakah kamu bisa kaya bukanlah seberapa besar gajimu, tapi seberapa besar tekadmu untuk mengelola, menabung, dan membangun. Kamu punya kendali. Kamu punya kesempatan. Dan kamu bisa memulainya hari ini juga.